Kembali lagi di Nostalgia Kaset kita, di mana kita mengenang masa-masa mendengarkan kaset melalui radio tape sambil membaca lirik ataupun thanks to dari musisi pada album tersebut. Dan pada hari ini saya mau mengenang masa-masa saya mendengarkan Goodnight Electric, khususnya album Love and Turbo Action ya, spesifiknya yang versi silver cover atau silver album, karena dia juga ada rilisan yang yellow album. Yang pertama tuh yellow album, yang kedua adalah silver album. Bedanya cuman ada tambahan atau repackage atau rilis ulang, cuman ada tambahan beberapa remix. Simak langsung. Ya, hari ini saya mau mengenang kembali masa-masa saya mendengarkan Goodnight Electric, khususnya album Love and Turbo Action. Yang saya miliki adalah versi apa ini namanya, silver cover ya, atau silver album biasanya orang bilangnya. Ini rilis tahun 2005. Sebenarnya ini cuman repackage atau apa ya, rilis ulang dari album pertamanya. Jadi album pertama tuh sama persis juga judulnya Love and Turbo Action. Cuman dia covernya warnanya kuning, makanya disebutnya yellow cover atau yellow album lah. Bedanya di silver album ini ada tambahan beberapa lagu dan juga remix bareng beberapa band atau beberapa ya contohnya kayak ada remixan bareng di Adams, jadi agak sedikit nambah-nambahin unsur, karena kalau di album pertama yang si Yellow album itu full dibikin atau isiannya adalah isiannya si Henry Foundation aja, Henry Batman ya, anggotanya atau alter egonya si Goodnight Electric pada album ini ya. Karena saya dengar waktu di interview interview Henry Batman itu di Soleh Solihun, ternyata di album pertama ini pure dia sendiri yang bikin gitu. Jadi nggak ada, kalau di manggungnya kan ada beberapa orang tambahan tuh, Bondi, terus juga Om Leo kayak gitu. Nah cuman ternyata di album pertama atau mungkin beberapa album berikutnya juga ya, itu bener-bener dari ide sampai eksekusi bikinnya cuman si Henry-nya doang gitu. Adapun vokalis tambahannya itu juga additional, kalau nggak salah ada suara cewek di sini. Itu juga audition additional ya, additional player aja kayaknya. Nah ini ya, saya dengerin ini tahun Goodnight Electric sebenarnya udah mulai dari ya SMA juga sih ya, kelas 2. Tadi kan saya ini saya take setelah Moka ya. Saya denger ya tahun-tahun 2004 lah, kurang lebih 2004-2005. Kelas 1 atau kelas 2 ya, menuju kelas 2 lah, kelas 2 SMA kayak gitu. Dan waktu itu saya pertama kali dikenalin sebenarnya sama teman saya namanya Randy. Dia kalau nggak salah bawa MP3-nya deh. Oh ini ada musiknya anak IKJ nih, enak kayak gitu-gitu. Akhirnya saya coba nyari dan akhirnya dapat albumnya. Tapi waktu itu saya nggak tahu, saya pikir ini adalah album pertamanya. Tapi ternyata saya baru tahu album pertamanya tuh warnanya kuning. Ya tadi seperti saya bilang, ini album pertama tapi repackage, tambahan ada beberapa lagu kayak gitu. Nah covernya sebenarnya simple ya, begini aja. Jadi cuman seperti ini, nggak ada liriknya ya, berarti sama sekali nggak ada liriknya. Oh ininya dulu ya. Nah ini ya, dia produksi tahun 2005, HFMF Record, HFMF Record, sama juga kalau nggak salah mereka rilis ulang album Goodnight Electric yang ini beberapa tahun yang lalu juga lah, mungkin sama kayak Moka juga ya, 2018 atau 2017 gitu. Side A, Side B-nya, Side A-nya ada Astro Robot, Am I Robot, The Supermarket I'm In, Bedroom Avenue, Psychic Girl, Trembling Mind. Di side keduanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 album gitu, dengan ada 3 remixan, Am I Robot, Rocket Ship, sama Psychic Girl.
Nah, yang Am I Robot ini dia ada di Adams main juga di dalamnya. Jadi kayak lebih kalau konsepnya kan sebenarnya si Goodnight Electric ya. Kalau yang sekarang nggak tahu ya. Kalau sekarang soalnya udah kayak full band juga gitu. Jadi saya yang belakangan sih saya belum dengerin lagi ya. Karena udah ada Vincent, ya udah ada udah ada bassnya, udah ada gitarnya gitu. Nah, pada waktu ini rilisan ini saya suka nih musiknya karena formatnya kayak format elektronik banget gitu. Dulu kan ada band-band luar tuh tahun 2000-an awal juga, band Amerika gitu, aduh lupa lagi namanya. Dia juga konsepnya elektronik banget gitu. Nah, ini juga si apa namanya Goodnight Electric pada waktu itu tuh bener-bener cuman apa ya kayak musik handphone aja gitu, kayak musik handphone zaman MIDI ya, kayak konsep-konsepnya konsep-konsep MIDI gitu ya, kayak suara tintut tintut kayak gitu-gitu. Terus juga robotnya pun masih robot-robot. Kan ini banyak temanya tuh science fiction, terus robotik yang kayak gitu-gitu stylenya si Goodnight Electric pada waktu itu ya, atau stylenya si Henry Batman pada waktu itu lebih ke yang kayak gitulah. Nah, ternyata tadi mau ngomong apa ya? Nah, robotnya itu adalah robot robotnya tuh masih robot yang klasik banget gitu, yang kayak kalau anak-anak kan dulu ngomong ke depan kipas angin dengan suara-suara yang kayak gitu. Nah, dulu tuh Goodnight Electric konsep-konsep robotnya tuh yang kaku, patah-patah yang kayak gitu-gitu pada waktu itu. Nah, kalau yang sekarang saya belum dengerin lagi yang udah versi band ya, yang udah versi band. Jadi saya cuman punya Goodnight Electric yang album ini, dan saya juga dengerin Goodnight Electric yang album ini doang berarti. Mungkin juga ada sih yang baru saya dengerin tapi waktu itu apa saya nggak tahu itu udah band atau belum ya. Apa ya judulnya tuh? Waktu itu ya lupa judulnya, cuman saya yang saya dengerin banget sih yang ini. Cuman album yang saya punya cuman yang ini doang, jadi yang saya dengerin waktu itu sampai saat ini sih banyakan balik lagi dengerin Goodnight Electric yang ini gitu. Nah, tadi mau ngomong apa ya, lupa. Iya, ini saya juga baru tahu yang pas di interview itu, ternyata yang full bikin itu ya si Henry Foundation-nya aja atau Henry Batman-nya aja gitu. Jadi benar-benar waktu itu kalau nggak salah interviewnya beberapa tahun lalu apa ya, 2 tahun yang lalu ya, saya denger itu di Soleh Solihun gitu. Terus saya mikirnya, wah ternyata jago banget ya, ternyata bener-bener ada orang yang bener-bener bisa mikir bunyi-bunyian gitu di dalam kepalanya lalu dituangkan dan jadi musik gitu. Dan dari interview tersebut saya juga tahu pada waktu itu dia belum pakai software musik pada umumnya. Jadi dia pakai software, dia kan anak IKJ nih si Henry Batman ini, Henry Foundation ini nih. Dia anak IKJ, dia taunya desain atau pakai apa ya namanya, semacam kayak Vegas atau apa sih namanya tuh kalau yang Adobe Premiere ya kalau nggak salah, dia cerita pokoknya pakai software yang untuk film, cuman dipakai versi audionya aja gitu. Untuk dia bikin sampel-sampel musik gitu. Misalnya suara telepon atau suara apa dimasuk-masukin, di trim-trim sama dia lalu disusun membuat musik kayak gitu. Nah, itu unik banget sih gitu prosesnya. Nah, pada masa-masa berikutnya katanya dia udah tahu pakai software musik yang seharusnya, kalau nggak salah, ingat ya saya. Si Henry Foundation-nya atau Henry Batman itu. Jadi keren banget sih, dan juga kalau saya sebenarnya ya hampir suka semua lagunya sih yang di sini ya. Rocket Ship itu enak banget gitu. Ini ya list albumnya ya, list lagunya yang ada di sini ya. Astrobot, Am I Robot, The Supermarket I'm In, Bedroom Avenue, Psychic Girl, Tremble Mind, Rocket Ship Goes By, Love and Turbo Action, ini juga jadi judul album. We Are Going to the Star, Am I Robot. Ini balik lagi ya, bukan balik lagi ya, remixnya ya, Am I Robot yang tadi ya. Rocket Ship by Psychic Girl. Nah, ini ada dia bareng sama The Adams, yang ini App on the Roof remix, aku nggak tahu ini siapa. Oreo remix ini juga aku nggak tahu ini apa maksudnya, cuman aku taunya The Adams doang, dan bikin nuansa sih, nuansa tersendiri. Karena kalau The Adams kan lebih ke apa ya, band rock lah ya, atau punk rock ya. Jadi kayak ngasih ambience, yang nyanyi adalah si The Adams dan di belakang ada background atau backsoundnya adalah backsoundnya si
Henry Foundation kayak gitu, atau alanya Goodnight Electric gitu. Jadi itu nambah enak banget sih yang ini. Nggak tahu di YouTube atau di Spotify ada nggak ya, tapi yang emang robot sih pasti ada kayak gitu. Nah ini ya, ini personilnya Henry Foundation doang sebenarnya, sama Rebecca atau BK ya biasa dikenalnya. Aku tahu BK-nya ini dia adalah dia tuh ini juga bikin vokalnya di rumah sakit ya. Ada satu band Bandung juga ya kalau nggak salah, band Bandung metal rock kayak gitulah ya. Cuman dia nyanyi di sini. Ini ada tulisannya. Enggak deh. All song and lyric written by Henry Foundation except segala by Rumah Sakit, recorded at mungkin Jakarta kali ya Rumah Sakit ya. Recorded at Ruang Rupa, JKT, NHFMF Jakarta, voice recording, top studio, mix AG, oke, dan seterusnya gitu ya. Apa namanya? Jadi sebenarnya hanya satu gitu isinya di album ini, personilnya hanya Henry Foundation. BK ini pengisi suara cewek aja gitu. Kalau nggak salah di album berikutnya udah nggak lagi. Dan di album-album berikutnya itu ada Bondi sama ada si Om Leo gitu. Dan kalau yang sekarang bahkan udah full band kalau nggak salah ngelihat formatnya di TV ya, di internet ya, kayak gitu. Ini thanks to-nya God, Family, Jimmy the Upstairs, Nasta, Bambi, Omar, Hanin, Aca, Adam, Indra, Sevan, dan seterusnya ya. The Jadugar ini dulu kalau kalau teman-teman suka nonton yang seangkatan saya, kalau nonton MTV video klip di MTV ada beberapa. The Jadugar ini nama namanya tuh ya, production house ya, pokoknya yang bikin video klip gitu lah ya. Ruang Rupa, Om Leo. Nah ini Om Leo dia udah ngikut di album berikutnya kalau nggak salah, dan seterusnya ya. Bangku Teman, Dodo, Surya Adams, ya kurang lebih itu. Mudah-mudahan bisa dibaca nih komentarnya. Ini album yang oke banget. Waktu itu kayak mendahului zamannya sih, atau agak berbeda lah dari zamannya gitu. Kalau waktu itu lagi musim-musimnya band, mungkin kalau sekarang musik elektronik udah mulai banyak ya, udah banyak banget musik elektronik yang pakai synthesizer kayak gitu-gitu. Tapi pada waktu itu musiknya si Goodnight Electric tuh pakai synthesizer, tapi bener-bener elektronik jadul gitu loh. Jadi kayak MIDI gitu sih. Pada waktu itu pun kesan futuristik dari zaman lampau waktu itu. Jadi kayak kita menganggap futuristik tuh musik-musik yang kayak gini pada zaman itu gitu. Kalau sekarang kan futuristiknya udah berbeda ya, jenis bunyi-bunyian yang ada bayangan kita di zaman futuristik pada zaman sekarang. Nah tapi kalau pada zaman dulu, jadi kayak tahun 2004 itu kita dengerin musik ini seolah-olah kita denger musik 80-an yang membayangkan futuristik gitu. Kayak gitu sih. Jadi ini menarik banget menurut aku ya, si Goodnight Electric album yang Love and Turbo Action. Kayak gitu aja mungkin buat video Nostalgia Kasetpita pada hari ini. Sampai ketemu di Nostalgia Kasetpita episode berikutnya. Bye. Habis ini saya mau puterin satu lagu, yaitu Astrobot. Silakan disimak. Bye.